Berharap hari ini adik-adik semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Adik-adik semua sudah siap untuk memulai ibadah kita pada hari ini? Sudah siap ya? Sudah sarapan? Sudah mandi semuanya? Kita mau memulai ibadah minggu kita pada hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi indah pemberian-Mu ini. Bapa, kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk memulai ibadah kami pada minggu hari ini. Bapa berkati kami semua dalam ibadah ini. Tuhan Yesus mau berikan kami hati yang baik, hati yang tenang untuk mengikuti ibadah pada minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu berterima kasih dan mengucap syukur kepadamu. Amin. 3. Teman-teman, mari kita membaca Mazmur puji-pujian terambil dari Mazmur 36 ayat 10. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan tak takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan sudah menyertai kami di pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami dapat mempersiapkan hati kami agar dapat menerima dan melakukan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya kepada adik-adik. Biarlah hamba-Mu dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Yesaya 2 ayat 1-5. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya
Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari yang terakhir. Gunung tempat Tuhan akan terdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke atas sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajarkan kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di atas terang Tuhan." Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik semua? Adik-adik semua dalam keadaan sehat kan? Nah, kita bertemu lagi di ibadah minggu hari ini. Adik-adik, walaupun kita masih beribadah di rumah, tapi adik-adik gak boleh sedih. Kita harus tetap bersyukur, kita harus tetap berdoa, kita harus tetap semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik tadi sudah membaca firman Tuhan dari Yesaya 2 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Nah, sekarang waktunya kakak mau cerita. Tema hari ini tentang pembawa damai. Iya, benar, pembawa damai. Adik-adik tahu apa arti kata damai? Ada yang tahu? Nah, adik-adik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata damai itu tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tentram, tenang, tidak bermusuhan, dan rukun. Nah, kakak juga punya cerita tentang seorang anak yang bernama Roy. Roy seorang anak yang baik hati, ia selalu ceria. Di setiap minggu pagi, ia tidak lupa untuk datang ke IHMPA. Dia senang bernyanyi dan mendengarkan cerita dari Alkitab. Roy punya 2 sahabat di sekolahnya, Andi dan Eni. Suatu hari, Andi dan Eni bertengkar dan mereka tidak mau main bersama lagi. Roy sayang kepada kedua sahabatnya, Andi dan Eni. Jadi ia berusaha mendamaikan keduanya supaya mereka dapat bermain bersama-sama lagi. Roy ingat bahwa dia harus menjadi pembawa damai dimanapun ia berada, sebab dia anak Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengajarkan supaya anak-anaknya dapat membawa damai dimanapun mereka berada. Nah, adik-adik, dari seorang anak yang bernama Roy tadi, kita bisa sama-sama belajar untuk menjadi pembawa damai di dalam lingkungan pertemanan kita. Nah, kakak ada satu video lagi yang bisa kita tonton secara bersama-sama tentang contoh konkret di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak pembawa damai. Mari kita tonton videonya bersama-sama. Untuk membantu saudara-saudari di berbagai daerah bencana ini. Kami sangat menyayangi kalian. Terima kasih karena sudah menonton laporan ini.
Gimana ya kita bisa bantu? Iya ya. Oh, aku ada ide. Yes. Ada apa sayang? Aku boleh kasih ini ke saudara Simon yang kena badai? Boleh dong. Hari Minggu kita taruh di kotak sumbangan ya. Celenganku kosong. Gimana aku mau bantu? Ada banyak cara kamu bisa menolong mereka. Pertama, kamu bisa mulai menabung. Kedua, kamu juga bisa doakan mereka. Dulu waktu di bumi, Yesus juga suka menolong. Kalian ingat tidak? Yesus bilang apa waktu menolong orang yang kena kusta? Saya mau. Betul, dia mau berupaya menolong orang lain. Kalian juga seperti itu. Kalian buat papa mama senang. Nah, adik-adik sudah selesai menonton videonya. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari video tersebut? Tadi kan ada seorang adik dan kakaknya yang mau membantu temannya pada saat temannya kesusahan. Nah, ayo siapa yang tahu? Siapa yang bisa? Nah, jadi di dalam video tersebut kita dapat belajar bersama-sama bahwa kita dalam membantu atau menolong teman yang kesusahan bukan dilihat dari seberapa banyak yang bisa kita berikan kepada mereka, tetapi apa? Tetapi hati kita yang tulus, yang mau membantu teman kita ketika sedang kesusahan. Nah, walaupun kita juga belum bisa membantu teman secara materi, tetapi kita juga bisa membantu mereka lewat doa-doa kita. Itu adalah contoh yang nyata untuk kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi pembawa damai untuk lingkungan sekitar kita. Adik-adik, kitab Yesaya yang kita baca tadi merupakan kitab nubuat yang dibuat oleh Nabi Yesaya untuk bangsa Israel. Di dalam nubuatan yang diungkapkan pada pasal 2 ayat yang pertama sampai yang kelima, akan tiba masanya Yerusalem akan kembali menjadi kota kudus Allah. Seluruh umatnya akan kembali beribadah kepada Allah di Gunung Sion. Gunung dipandang sebagai gunung suci, pusat bumi dan penting bagi seluruh dunia. Dan dari sanalah pemerintahan Mesias sebagai raja atas seluruh dunia hadir di muka bumi. Kerajaan Mesias akan ditegakkan di bumi dan semua bangsa mengenal dan berseru kepada Allah Israel. Kelak hukum Tuhan akan dipatuhi semua bangsa dan Allah diakui sebagai hakim tertinggi atas semua bangsa. Nah, adik-adik, oleh sebab itu di ayat yang kelima, keturunan Yakub atau keturunan Israel diajak untuk berjalan bersama di dalam terang Tuhan. Jadi bisa kita pahami bahwa bangsa Israel dipilih sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Nah, adik-adik, bangsa Israel juga diperintahkan untuk mengajak bangsa-bangsa lain datang beribadah ke Sion. Adik-adik, di tanggal 25 Desember ini ada yang tahu kita mau merayakan apa? Siapa yang tahu? Ya benar, di tanggal 25 Desember ini kita akan merayakan Natal. Apa arti hari Natal bagi kita? Ayo, siapa lagi yang tahu?
Nah, hari Natal itu kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia, semua orang merasakan kedamaian. Ya, benar. Damai Natal itulah yang akan selalu kita rasakan dan kita jaga di dalam kehidupan kita. Nah, siapa yang tahu contoh-contoh sebagai anak yang pembawa damai? Atau kakak mau nanya, siapa di sini ketika temannya bertengkar, dia mampu melerai temannya? Ayo, tunjuk tangan. Nah, ketika adiknya menangis, siapa yang mau menghibur adiknya? Ayo, tunjuk tangan lagi. Nah, siapa yang bila melakukan kesalahan, ia tidak malu-malu untuk meminta maaf? Angkat tangan. Ayo, siapa? Ayo. Nah, ketika temannya atau saudaranya, kakaknya juara 1 di kelas, siapa yang mau memberikan pujian? Tunjuk tangan. Nah, itu adalah ciri-ciri anak pembawa damai. Nah, ketika papa mama memberikan nasihat, kita harus patuh. Ketika oma atau opa, opung kita sakit, kita mendoakan. Itu juga kita menjadi anak-anak pembawa damai. Ketika teman terjatuh, kita menolong. Itu juga kita menjadi anak pembawa damai. Nah, adik-adik, mari bersama kita mempersiapkan hati kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan selalu setia, menjaga, dan menjadi pembawa damai seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Demikian cerita kakak pada pagi hari ini. Kita bertemu kembali di minggu depan. Adik-adik harus tetap semangat supaya kita bisa menjadi anak-anak pembawa damai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur boleh mendapatkan hari ini karena kebaikan dan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, menaikkan puji-pujian kami kepada Tuhan, mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan, puji-pujian yang kami sampaikan kepadamu boleh menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan yang boleh kami dengar di hari Minggu ini, kiranya semakin menguatkan kami, menolong kami menjalani kehidupan kami di sepanjang hari kami. Tuhan Yesus yang Maha Baik, biarlah Tuhan yang kami lakukan semua hanya untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan boleh sampai di minggu ketiga Advent ini. Kiranya Tuhan kami semakin beroleh damai sejahtera Tuhan. Dalam menjalani hari-hari kami selalu bersuka cita karena kebaikan dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Bapa untuk anak-anak Pelkat PA, kiranya Tuhan memberkati dimanapun mereka berada. Tuhan jaga, Tuhan lindungi dalam setiap aktivitas kegiatan mereka, belajar maupun bermain, berkumpul bersama keluarga dan teman-teman. Kiranya Tuhan yang menjaga, melindungi, memberikan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Dalam studi mereka, Tuhan membuat mereka semakin mengerti dan memahami akan setiap pelajaran yang ada. Dalam ujian yang mungkin tengah mereka hadapi, kiranya Tuhan yang mengajari, menolong mereka, memberikan daya ingat yang baik sehingga boleh menyelesaikan setiap ujian dan mendapatkan nilai yang sempurna. Tuhan Yesus mau berdoa juga untuk anak-anak Pelkat PA dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Biarlah Tuhan mereka memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang normal dalam hal berbicara, dalam hal berjalan, dalam gerakan motorik, semua Tuhan berkati agar mereka memperoleh kesehatan daripada Tuhan. Bapa yang Maha Baik, mau berdoa juga kami untuk orang tua kami, Papa dan Mama yang selalu menjaga dan menolong kami. Kiranya Tuhan berkati mereka semua.
Berikan hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan, boleh mendidik dan merawat kami anak-anaknya. Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaan mereka, biarlah Tuhan yang menguatkan mereka, menolong mereka, sehingga mereka juga boleh mendapatkan berkat daripada Tuhan untuk boleh mencukupi setiap kebutuhan kami anak-anaknya. Tuhan Yesus yang baik, mau berdoa juga untuk kakak-kakak layan, kiranya Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan mereka, kiranya semua yang mereka lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam setiap kegiatan mereka, dalam setiap pekerjaan mereka, Tuhan yang menolong, menguatkan, dan memampukan sehingga mereka boleh menjalaninya dengan penuh damai sejahtera daripada Tuhan. Penyertaan Tuhan tidak pernah henti-hentinya dalam kehidupan kakak-kakak layan. Tuhan Yesus yang baik, mau berdoa juga untuk gereja kami GPIB Immanuel Medan. Tuhan, Kau berkati Bapak Pendeta, Tuhan memberkati presbiter, Tuhan memberkati setiap pengurus-pengurus Pelkat, pelayan-pelayan Pelkat. Dan kiranya semua yang dilakukan, program-program kerja boleh berjalan dengan baik. Semuanya boleh turut ambil bagian dalam memuliakan Tuhan, memberikan pelayanan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan, biarlah selalu semakin bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka selalu mengandalkan Tuhan, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang maha baik, mau berdoa juga untuk negara kami. Tuhan berkati dari pemerintahan terendah sampai yang tertinggi, Tuhan yang memberikan hikmat pengertian sehingga dalam menjalankan setiap program kerja, kebijakan-kebijakan, semua boleh berjalan dengan baik. Apapun yang dilakukan hanya untuk kebaikan bagi negara ini. Tuhan, dalam keadaan pandemi yang mungkin tengah kami hadapi saat ini, Tuhan, kami tidak henti-hentinya meminta pertolongan daripada Tuhan, agar Tuhan senantiasa melindungi kami dari segala virus-virus itu. Biarlah Tuhan, kami boleh menjalankan setiap protokol kesehatan dengan baik, sehingga negara kami selalu dalam penyertaan dan perlindungan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus, ampunkan setiap dosa dan kesalahan kami, Tuhan, yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kami tidak mengulangi setiap kesalahan yang sama. Biarlah Tuhan berkat kasih Tuhan tidak terhalang untuk kami. Tuhan Yesus yang maha baik, meskipun saat lagi kami berhenti berdoa, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah berhenti berproses dalam kehidupan kami. Tuhan yang menolong dan menguatkan kami dalam menjalani hari-hari kami di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus yang maha baik, melalui doa yang boleh kami sampaikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah persembahan kami untuk menjadi berkat bagi gerejamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita berdoa dulu ya. Tapi sebelumnya kakak mau bilang sama adik-adik semua, tetap semangat ya mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Sebentar lagi kan kita mau menyambut hari
Natal, tanggal 25 Desember kita akan menyambut hari Natal, hari kelahiran Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia untuk menghapus dosa adik-adik, dosa Kak Fani, Papa, Mama, dan semua orang. Jadi, gak boleh malas untuk ikut ibadah. Harus rajin selalu ikut ibadah hari Minggu dari rumah masing-masing. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sudah mengakhiri ibadah kami pada minggu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh kami lakukan pada hari ini. Bapa berkati kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, supaya kami tetap setia mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak dari rumah kami masing-masing. Bapa, inilah doa kami, permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Oh, berkati kami dan lindungi kami. Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Kalau keluar rumah, pakai masker dan rajin mencuci tangan. Dadah!